طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa fihi ay fil Bukhari. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari ada hadis Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah tersebut yang kalian ucapkan dalam kondisi aku ada di tengah-tengah kalian? Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan Abul Abbas di sini adalah Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kullu man kharaja an da'wal islami wal Qur'an min nasabin au baladin au jinsin au madhhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang keluar dari pengakuan Islam dan keluar dari pengakuan Al-Quran, maksudnya segala sesuatu yang keluar dari Islam, keluar dari Al-Quran, baik berupa nasab atau negeri, atau jenis, atau mazhab, atau metode, maka itu digolongkan min azail jahiliyah, merupakan seruan-seruan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Aza, peninggalan jahiliyah, ya. Jadi pada bab kita ini, kita masih pada bab pembahasan maja'a fil khuruj an da'wal Islam, perkara-perkara yang datang tentang keluar dari pengakuan Islam. Apa saja sih perkara-perkara yang keluar dari pengakuan Islam? Di antaranya apa? Seperti memisahkan diri dari jamaah, memisahkan diri dari kaum muslimin. Ini keluar dari pengakuan Islam. Atau bentuk yang lain seperti yang disebutkan di sini, seruan-seruan, ajakan-ajakan untuk fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Itu merupakan apa? Azail jahiliyah, hasil dari peninggalannya orang-orang jahiliyah. Balamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun, bahkan tatkala terjadi mukhasamah, perdebatan antara seorang muhajiri dan seorang ansari, faqala al-muhajiri ya lil muhajirin, lalu pada waktu itu di zaman Nabi SAW terjadi perselisihan antara seorang sahabat asal muhajirin dan salah seorang sahabat asal ansor. Sahabat yang muhajirin ini tadi tiba-tiba ngomong, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Apa maksudnya? Wahai kaum muhajirin, tolong aku, katanya.
Wa qalal ansari ya lal ansor. Orang Ansor itu juga ngomong, wahai kaum Ansor. Misalnya di sini ada orang Sumatera asli, ada juga orang Jawa ya, untuk keturunan Jawa. Ributlah. Ya ahlul Jawa, misalkan. Wahai orang Sumatera, kayak gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah itu yang ingin kalian lariskan, kalian lakukan? Aku ada di tengah-tengah kalian. Apa di antara seruan jahiliyah? Nah, itu tadi, fanatisme golongan. Kebiasaan orang jahiliyah membela kelompok tanpa melihat benar atau salah. Itu namanya fanatisme jahiliyah. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadidan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah akan hal tersebut dengan kemarahan yang sangat-sangat sekali. Disebutkan wa qauluhu fihi ay fi al-Bukhari. An Jabir wa fil hadis. Disebutkan hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa fil hadis, pada hadis ini at-tahdzir min da'wal asabiyah. Pada hadis ini terdapat peringatan dari seruan ajakan fanatisme kelompok asabiyah namanya. Fa innahu yahsulu bisababiha fitanun azimatun. Karena dengan seruan dan ajakan jahiliyah ini bisa menyebabkan, memunculkan fitnah yang sangat besar. Kama sabata an Abi Hurairah, sebagaimana telah sabit dari Abu Hurairah, qala, Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan kepada siapa? Taat kepada pemimpin. Dia keluar dari mentaati pemimpin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ada upaya untuk memberontak. Famata mata mitatan jahiliyah. Lalu dia mati, maka matinya dianggap sebagai mati jahiliyah. Apa mati jahiliyah? Apa makna mati jahiliyah kemarin? Ya, terdapat sifat jahiliyah. Apa maksudnya? Apa sifat jahiliyah? Tidak mau taat kepada pemimpin atau suka membangkang terhadap pemimpinnya. Wa man qatala tahta rayatin immiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berperang di bawah bendera immiyah, bendera kesukuan, yaghdabu li asabatin, dia marah karena asabiyah, karena kelompoknya, karena nasabnya, karena sedaerah. Au yad'u ila asabatin, atau ngajak kepada kelompok tertentu, ngajak kepada yayasan tertentu, ngajak ke guru tertentu, atau ngajak kepada masyarakat tertentu, atau ngajak kepada kelompok tertentu. Au yansuru asabatan, atau dia membela dikarenakan asabah. Ya. Dia membela karena satu daerah, dia bela karena satu kelompok, dia bela karena satu guru, satu teman. Ya. Maka orang yang berperang seperti ini faqutila faqitlatun jahiliyah. Kalau seandainya dia terbunuh faqitlatun jahiliyah, maka dia dianggap sebagai terbunuh jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha. Barang siapa yang memberontak terhadap umatku, ya, dia memerangi yang baik ataupun yang buruk dari kalangan umat ini tadi. Wala yatahasya min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaisa minni walastu minhu. Wala yatahasya min mu'miniha, dia tidak memilah-milah dari kalangan mukmin tersebut, semuanya diperangi sama dia. Ya,
Wala yafi li ahdin ahdahu, tidak menunaikan dan dia tidak menunaikan janji pada orang yang memiliki hak, itu pemerintah. Maka dia bukan bagian aku bukan bagian dirinya. Wa fi riwayatin wa man qutila tahta rayatin immiyah yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqitlatun jahiliyah. Disebutkan dalam hadis, siapa yang terbunuh di bawah bendera kesukuan, mengajak kepada fanatisme kelompok atau membela karena fanatisme kelompok, maka terbunuhnya seperti terbunuh jahiliyah. Qultu, kata Syekh Utsman As-Salimi, wa kam al-an da'awat ila al-wataniyah wal arubah wal qaumiyah. Betapa banyaknya sekarang ini seruan-seruan kepada wataniyah, seruan ngajak kepada negeri waton. Pokoknya istilahnya dia bukan patokannya al-haq, patokannya wilayah. Ya, seruan arubah, seruan qaumiyah. Ini istilahnya. Fahadi da'awat tukhaliful Islam. Ini seruan-seruan yang menyelisih agama Islam. Ya, sama seperti orang fanatisme kelompok ormas tertentu. Pokoknya patokan dia ormas ini tadi. Kalau dia cuma ngajak kepada ormas tertentu, ngajak kepada yayasan tertentu, bukan membelanya karena al-haq, bukan membantahnya karena al-batil, tapi karena dia ada di sana, karena itu bagian dia, kelompok dia, maka ini tidak diperbolehkan. Wa inna ma takunu nusra lil mazlum bil haq wa man adh-dhalim min zulmihi, atau wa man adh-dhalim min zulmihi. Yang namanya pembelaan kepada orang yang terzalimi dengan benar dan melarang orang yang zalim dari kezalimannya. Kama fil hadis unsur akhaka zaliman aw mazluman. Sebagaimana dalam hadis, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Faqala rajulun ya Rasulullah. Lalu ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Aku akan bela dia kalau dia terzalimi. Afara'aita in kana idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Terus bagaimana menurutmu kalau seandainya dia zalim, gimana cara aku menolong dia? Kata Rasul kan, tolonglah orang yang zalim dan yang terzalimi. Rasul bilang, tolonglah orang yang terzalimi dan dizalimi. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, bagaimana, kabarkan kepadaku. Kalau dia memang orang yang zalim, ya jelas orang yang terzalimi jelas membelanya. Tapi kalau orang yang zalim, gimana cara belanya? Qala tahjuzuhu wa aw tamna'hu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Yaitu engkau dengan cara menghalangi dia dari kezaliman, itulah nolong orang yang zalim. Jadi kalau antum punya teman kelahi, ya, orang yang dipukul antum bela supaya jangan dipukul, kalau orang yang memukul dibela supaya jangan memukul. Difahami? Cegah jangan sampai dia memukul. Orang yang dipukul cegah jangan sampai kena pukulan. Nah, itu namanya menolong orang yang zalim dan terzalimi. Wa Abul Abbas wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa kalamu fi kitab as-siyasah asy-syar'iyyah, ya. Wal ulama ar-rabbaniyun yuhadziruna al-muslimin minal fitan wat ta'assubab. Walakin katsirun minan nas ta'khudhuhum al-hamiyyah wa la yubalun bin nawahi asy-syar'iyyah wa ta'limat al-ulama lahum wallahul musta'an. Para ulama rabbaniyun mereka memperingatkan kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang ada dan juga dari ta'assubat, ya, fanatisme. Akan tetapi kebanyakan dari umat manusia itu mereka dikuasai oleh hamiyah, dikuasai oleh kesukuan, kesektian, sehingga mereka tidak mempedulikan larangan-larangan syar'i dan juga tidak mempedulikan rambu-rambu, himbauan-himbauan para ulama. Wallahul musta'an. Nah, ini juga ya, kadang orang tawuran, dia enggak lihat benar atau salah. Ada kawannya dipukul, ayo berangkat.
Berangkat semua misalkan. Misalkan contoh, mana Rifki? WC. Dipukulilah Rifki. Nah, langsung antum rame-rame antum cari orang mukulinya tadi. Nah ini namanya kelompok ya, padahal sebenarnya salah Rifki. Kenapa? Dia yang duluan mukul. Ya enggak? Berarti antum apa? Membela kelompok, bukan membela al-haq. Ya, kita enggak boleh bela orang karena dia satu wilayah, karena dia satu daerah, karena dia satu kampung, karena dia sama-sama nyantri, bukan. Tapi antum harus membela kebenaran. Ya, kalau dia benar antum bela, kalau dia salah antum katakan salah. Islam itu menjadikan penilaiannya apa? Dengan kebenaran, bukan melihat dengan kelompok. Ya, agama kita ini agama Islam, tolak ukurnya kebenaran, Al-Quran dan hadis. Bukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan fanatisme. Sebagian orang juga kalau dia beragama kelompok ya, karena dia ikut Muhammadiyah, tahu untuk Muhammadiyah. Nah, lebarannya duluan misalkan, ya puasanya duluan. Kenapa antum puasa? Aku Muhammadiyah. Ya akhi, kata Nabi SAW, berpuasa kalau melihat hilal. Kan belum muncul hilal. Nggak, aku nak puasa. Ngapa? Bapakku puasa. Antum berarti ikut-ikutan itu namanya. Ya, nggak boleh. Dalam agama Islam harus kembali kepada kebenaran. Dilihat kacamatanya apa, mana yang benar. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.